Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester kami, yaitu aplikasi pemesanan kantin, pemesanan makanan kantin berbasis Android, atau nama aplikasinya Kantinku. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk, di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Weni Nur Aini dengan NIM 2410511. Ada saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 241051116. Ada Najwa Fadila dengan NIM 241051129. Ada Nesya Putri Sasmaya dengan NIM 241051131. Dan terakhir ada Hendi Hermawan dengan NIM 241051137. Oke, next. Nah, selanjutnya latar belakangnya nih, eh kantin kampus ini itu merupakan fasilitas penting nih bagi mahasiswa, dosen, dan staf dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Nah, namun proses pemesanan makanan ini tuh masih dilakuin secara manual, sehingga sering menimbulkan antrian panjang, terutama pada jam sibuk. Nah, selain itu, pengguna juga membutuhkan waktu lebih lama untuk melihat menu dan melakukan pemesanan. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan solusi digital yang bisa mempermudah proses pemesanan makanan agar menjadi lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Lanjut. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pemesanan makanan di kantin kampus. Selain itu juga untuk mengurangi antrian pada jam sibuk, menghemat waktu pengguna, menyediakan informasi menu dan harga secara jelas, serta mendukung digitalisasi layanan kantin kampus. Lanjut. Target pengguna aplikasi Kantin Q adalah mahasiswa, dosen, staf kampus, serta pengunjung di lingkungan kampus. Dengan target tersebut, aplikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk seluruh sivitas akademika yang membutuhkan layanan pemesanan makanan secara praktis. Next. Lanjut, ada struktur halaman. Aplikasi Kantin Q ini memiliki 8 halaman utama yang saling terhubung. Jadi, halaman tersebut ini terdiri dari splash screen, login screen, register screen, home screen, detail tenant screen, card screen, riwayat pesanan screen, dan profile screen. Nah, setiap halaman ini punya fungsi masing-masing untuk mendukung proses pemesanan makanan dari awal sampai selesai. Oke, yang pertama selanjutnya ini ada penjelasan screen. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan ada dua screen nih. Yang pertama ada splash screen dan juga yang kedua ada login screen. Nah, splash screen ini tuh adalah tampilan awal nih pada saat aplikasi ini dibuka. Nah, fungsinya itu untuk nampilin logo dan juga identitas aplikasi sebelum masuk ke menu utama. Nah, selanjutnya ini ada login screen. Nah, login screen ini tuh adalah screen yang digunakan untuk pengguna pengguna untuk masuk ke aplikasinya dengan masukin username dan juga passwordnya. Nah, supaya akun pengguna itu tuh lebih aman. Lanjut. Selanjutnya ada register screen. Nah, halaman ini itu berfungsi buat pengguna baru yang mau untuk buat akun, terus dengan mengisi datanya seperti nama, email, username, dan password. Selanjutnya ada home screen, yaitu halaman utama setelah pengguna berhasil login. Halaman ini tuh berfungsi menampilkan daftar tenan makanan, fitur pencarian menu, promo, serta navigasi utama aplikasi. Lanjut. Selanjutnya ada detail
detail tenan screen. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar menu dari tenan yang dipilih lengkap dengan nama makanan, harga, dan tombol tambah ke keranjang. Halaman ini berfungsi mempermudah pengguna untuk memilih makanan. Kemudian ada cart screen. Nah, pada halaman ini, pengguna dapat melihat pesanan yang sudah dipilih, mengubah jumlah item, melihat total harga, dan melanjutkan checkout. Halaman ini berfungsi sebagai tempat konfirmasi pesanan sebelum transaksi selesai. Lanjut. Oke, kemudian di sini ada riwayat pesanan screen dan profile screen. Jadi kalau di riwayat pesanan screen ini, pengguna dapat melihat daftar pesanan yang pernah dilakukan beserta status pesanan. Halaman ini berfungsi untuk memantau transaksi sebelumnya. Jadi di sini ada nama tenannya, kemudian menu yang dipesan, serta jumlahnya, lalu ada total harganya, kemudian ada beberapa status seperti diproses, kemudian siap diambil dan selesai, kemudian ada ID-nya. Lalu sedangkan di profile screen menampilkan informasi akun pengguna serta tombol out. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengaturan akun pengguna. Boleh di next. Kemudian alur navigasinya itu dimulai dari splash screen, kemudian menuju login atau register. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke home screen. Lalu dari halaman home, pengguna dapat memilih tenant, lalu masuk ke detail tenant screen. Setelah itu memilih menu, pesanan, masuk ke cart screen. Lalu setelah transaksi selesai, data akan masuk ke riwayat pesanan. Selain itu, pada bottom navigation tersedia menu home, riwayat pesanan, dan profile untuk memudahkan perpindahan halaman. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada pengembangan fitur ke depannya. Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi ini dapat ditambahkan kepada fitur seperti sistem pembayaran kris atau e-wallet, notifikasi pesanan siap diambil, rating dan ulasan tenan, promo diskon, tracking status pesanan secara real-time, serta integrasi database online. Dan fitur tersebut, aplikasi akan menjadi lebih lengkap dan modern. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Aplikasi Kantin Q ini tuh merupakan solusi digital yang berbasis Android yang dirancang untuk membantu proses pemesanan makanan di kantin kampus menjadi lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Nah, dengan fitur seperti daftar tenan, pemilihan menu, keranjang belanja, riwayat pesanan, dan profil pengguna, aplikasi ini tuh mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Nah, melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan layanan kantin kampus bisa menjadi lebih modern dan terorganisir sesuai kebutuhan era digital. Oke, karena sudah selesai, mungkin ini saja yang biar kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.